Secara year to date memang, pertumbuhan AUM secara total dari industri memang masih turun, minus sekitar 3%. Namun, di 1 bulan terakhir ini sebenarnya sudah tumbuh, sekitar 2 sampai 3%. Jadi sebenarnya minatnya sudah, mulai ada, tapi kalau kita lihat kembali dari sisi, aset kas reksadana sendiri pertumbuhannya tidak, semua sama ya Mhm. akselerasinya. Kalau kita lihat ternyata driver pertumbuhannya itu masih banyak di reksadana, money market atau reksadana pasar uang. Ini menunjukkan sentimen dari investor itu masih sangat, risk off atau masih sangat konservatif karena melihat kondisi market yang masih volatile ini, jadi memilih reksadana yang paling konservatif dulu, yaitu reksadana, pasar uang, yang basically underlying-nya adalah deposito dan juga obligasi yang di bawah 1 tahun, begitu Mbak Maria. Oke Bu Asti, kalau dilihat dari sisi komposisi atau bobot, investor begitu ya, asing maupun, dalam negeri ini seperti apa? Karena kalau kita lihat dari outflow ini sudah cukup besar khususnya untuk risky aset seperti pasar modal begitu ya, 42 triliun kalau dilihat dari awal tahun sampai dengan saat ini begitu ya. Nah posisi saat ini seperti apa? Apakah, momentum kembali sudah terlihat ataukah momen ini memang lagi digunakan untuk rebalancing, artinya mereka akan menunggu momen mungkin tahun depan baru mulai ada lagi kecenderungan untuk melakukan, rebalancing portofolio mungkin masuk ke emerging market salah satunya Indonesia, seperti apa Bu Asti? Iya, jadi kalau untuk investor asing sendiri, foreign flow itu kita lihat tadi yang disebutkan Mbak Maria untuk pasar saham itu sudah di atas 43 triliun keluar sejak awal tahun. Kemudian kalau, pasar obligasi sendiri lebih, besar lagi yaitu di atas 120 triliun, asing keluar dari Indonesia dan kepemilikannya juga, tinggal 28% yang sebelumnya bisa mencapai di atas 30%. Nah, kalau kami melihat, kembalinya foreign inflow ini akan, sangat tergantung dengan 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana Indonesia itu menangani, Covid, pandemi Covid, kemudian yang kedua adalah akselerasi dari recovery, pertumbuhan ekonomi kita, gitu. Nah, untuk yang pertama, penanganan Covid sendiri kalau kita lihat memang, confirm case, per hari ini kan makin meningkat ya di atas 4.000, cases. Jadi, barangkali itu salah satu yang menjadi concern dari asing kenapa sampai dengan sekarang itu belum masuk. Nah, kemudian yang kedua itu juga sangat relate dengan, kondisi, eee, penanganan Covid sendiri. Jadi apabila, eee, pertumbuhan ekonomi itu dianggap akselerasinya sudah cukup baik, kemudian, mengakibatkan earning perusahaan juga, mengalami kenaikan, ini akan, membuat, pasar modal kita akan lebih menarik di mata investor asing. Nah, selama ini kita melihat memang, driver dari investasi ini masih banyak di domestic market kita melihatnya. Jadi, investor asing itu, kita masih melihat, masih wait and see ya untuk masuk ke Indonesia. Nah, harapannya kalau kedua hal tersebut itu ada pembuktian, kita, melihat bahwa sebenarnya dari sisi, aset kelas seperti obligasi sendiri, sudah sangat menarik, return-nya, bagi investor asing untuk masuk. Jadi seharusnya kalau sudah ada keyakinan atau sentimen positif dari asing itu, eee, aset kelas, terutama yang obligasi itu seharusnya, secara return itu sangat menarik bagi, investor asing.